Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 9 Mei 2022, pekan keempat Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 1 sampai 18 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menyebut dirinya sebagai gembala domba yang masuk melalui pintu. Bahkan ia sendiri menyebut dirinya sebagai pintu menuju domba-domba itu. Melalui Yesus yang adalah pintu, domba bisa keluar masuk, domba memperoleh keselamatan, domba keluar masuk dan menjumpai padang rumput. Saudari dan saudara yang terkasih, menyebut dirinya sebagai gembala bagi domba, itu Yesus tegaskan kepada orang-orang Farisi. Tentu Yesus punya maksud tertentu, punya tujuan. Mengapa dia menyebut dirinya sebagai gembala domba yang masuk melalui pintu. Bahkan dirinya adalah pintu menuju domba-domba itu. Yesus sesungguhnya salah satunya bertujuan untuk mengkritisi kepemimpinan kaum Farisi, ahli Taurat, yang menurut Yesus tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan Allah sendiri. Mereka bukannya menuntun domba kepada keselamatan, mereka bukannya memberikan contoh yang baik untuk domba, tapi mereka sebaliknya. Mereka pintar dalam berkata-kata, tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan. Sementara Yesus juga dalam bacaan Injil hari ini menyebut dirinya sebagai gembala domba dan domba mengenal suaranya. Sebagai gembala domba, ia berada di depan dan domba mengikutinya. Artinya Yesus menjadikan dirinya sebagai contoh, panutan dalam hal-hal yang baik. Saudari dan saudara yang terkasih, sebuah pertanyaan refleksif untuk kita. Siapa yang kita ikuti dalam kehidupan kita saat ini sebagai gembala kita? Apakah Yesus? Ataukah ada gembala-gembala lain yang kita ikuti dalam keseharian kita? Sementara dalam bacaan yang pertama, kepada Petrus Allah memperlihatkan melalui Roh-Nya bagaimana Allah menginginkan dan menghendaki supaya bangsa-bangsa lain di luar Yahudi juga memperoleh kehidupan. Saudari dan saudara yang terkasih, Roh Kudus telah membuat apa yang dikehendaki Allah itu terjadi menurut bacaan pertama hari ini. Petrus yang saat itu ada di Yope juga atas dorongan Roh Kudus diminta untuk berangkat ke Kaisarea, dan di sana dia bertemu dengan Cornelius dan keluarganya, dan mereka semua dicurahi Roh Kudus ketika Petrus berdoa bagi mereka.
Dengan demikian, Allah sendirilah yang memperkenankan Kornelius dan seisi rumahnya serta bangsa-bangsa lain di luar Yahudi untuk juga memperoleh keselamatan. Pesannya jelas, kalau Allah melalui rohnya memperkenankan bangsa-bangsa lain untuk memperoleh keselamatan, maka keselamatan yang kita bawa, yang kita wartakan, atau yang para rasul wartakan, sifatnya universal. Karena universalitas keselamatan itu, maka keselamatan harus diwartakan kepada siapapun juga. Saudara dan saya, kita yang telah dibaptis, memiliki atau mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewartakan keselamatan itu. Maka keselamatan itu harus disampaikan kepada semua orang yang kita jumpai dalam keseharian kita. Tidak ada lagi sekat-sekat. Yang ada siapapun menurut kehendak Allah boleh menerima keselamatan yang dari Allah yang harus kita wartakan dalam keseharian kita. Karena itu, kalau kita berbuat sesuatu, kalau kita melaksanakan aksi yang bernuansa hal-hal yang baik, bernuansa keselamatan, mari kita melakukan itu tidak saja untuk kelompok kita sendiri, tapi juga untuk kelompok siapapun di luar sana yang membutuhkan perhatian dan cinta kita, yang membutuhkan bantuan kita. Di sana kita mengatakan atau kita memperlihatkan bahwa keselamatan itu pantas dan wajar diterima oleh siapapun. Keselamatan itu sifatnya universal. Saudari dan saudara terkasih, terkadang kita jatuh dalam kepicikan pemahaman kita tentang keselamatan. Kita pikir keselamatan itu milikku sendiri, milik keluargaku, milik gerejaku, milik kelompokku. Orang lain di luar sana tidak boleh menikmatinya. Kita sesungguhnya, kalau ada pemahaman seperti itu, kita melawan Allah sendiri yang menghendaki supaya keselamatan itu dinikmati oleh siapapun di luar sana. Kalaupun ada kelompok orang yang beraksi seperti itu, seakan-akan keselamatan itu miliknya sendiri, Allah itu miliknya sendiri, Anda dan saya tidak boleh memiliki semangat seperti itu. Kalau kita memiliki semangat seperti itu, pemahaman seperti itu, kita sesungguhnya melawan Allah. Petrus sendiri memberi kesaksian dalam bacaan pertama hari ini, bahwa dia tidak bisa mencegah Allah yang berkarya melalui rohnya untuk mempertobatkan bangsa-bangsa lain, supaya mereka juga memperoleh keselamatan. Tuhan memberkati.